What if keberanian terbesar bukanlah suara yang memaksa, tetapi keberanian untuk menurunkan senjata dan duduk di tengah yang terlupakan? Dengar, ada seorang guru tua yang datang tanpa pasukan, tidak membawa janji besar atau hukuman, hanya kata-kata sederhana dan teh hangat. Di tangan-tangan yang kasar, di wajah-wajah yang ditutupi rasa malu, ada kerinduan yang tak punya nama. Di suatu malam, ratusan jiwa berkumpul bukan untuk merampok, melainkan untuk mengakui dan mengembalikan. Sebuah jaringan perubahan yang lahir dari malu yang diakui dan amalan kecil yang konsisten. Ikuti perjalanan dari kegelapan yang dibangun atas ketakutan, menuju kehormatan yang lahir dari tanggung jawab. Nantikan bagaimana tindakan sederhana membuka pintu bagi ratusan kehidupan. Dan tanyakan pada dirimu, di mana kebanggaan yang menahanmu? Dengar, aku datang bukan untuk menyenangkan telingamu. Aku datang untuk menyentuh akar kesombongan yang kau bawa. Banyak di antara kita ingin percaya pada cerita yang mudah. Kita ingin percaya pada mujizat yang hanya terjadi di masa lalu. Namun aku akan bicara tentang sesuatu yang nyata, tentang hati yang berubah, dan tentang tekad yang runtuh di hadapan kebenaran. Ada kisah tentang ribuan jiwa yang hidup di jalan yang gelap. Mereka memilih kekerasan sebagai cara bertahan hidup. Mereka percaya pada kekuatan senjata dan takut pada kelemahan. Mereka menutup pintu pada belas kasih. Mereka menutup mata pada muka manusia yang menderita. Mereka membangun identitas dari ketakutan dan kehormatan yang palsu. Dengar lagi. Seorang guru tua datang tanpa pasukan dan tanpa senjata. Ia datang dengan kata-kata yang sederhana. Ia datang dengan wajah yang tenang. Ia berjalan ke tempat yang dianggap berbahaya oleh banyak orang. Ia tidak menaklukkan mereka dengan suara keras. Ia tidak memerintahkan atau menghakimi. Ia duduk, memakan sedikit roti, dan mendengarkan cerita-cerita yang sering dianggap kotor. Mereka berbicara tentang luka, tentang pengkhianatan yang membuat mereka memilih jalan itu. Mereka bercerita tentang anak-anak yang kelaparan, tentang saudara yang diperlakukan tidak adil. Banyak dari mereka membawa kebencian. Banyak dari mereka membawa kebiasaan lama. Namun mereka juga membawa kerinduan yang tak mereka mengerti. Pada awalnya, kebanyakan orang tidak percaya. Mereka berpikir guru itu lemah. Mereka menguji kesabarannya. Mereka merampas sedikit makanan dan mencoba menghina. Guru itu tetap tenang. Ia tidak membalas. Ia tidak menggunakan argumen yang rumit. Ia berkata bahwa setiap manusia punya pilihan. Ia berkata bahwa setiap tindakan membawa akibat. Ia tidak mengancam dengan neraka dan tidak menjanjikan surga. Ia berbicara tentang malu yang muncul ketika melihat wajah anak sendiri yang lapar. Ia berbicara tentang beratnya menanggung rasa malu di tengah masyarakat. Kata-katanya sederhana, tapi tajam. Mereka mulai melihat bayangan lain dari hidup mereka. Mereka mulai meraba bahwa kekerasan tidak selalu memberi kehormatan yang mereka bayangkan. Mereka mulai merasakan letih yang tidak bisa dijelaskan oleh tubuh saja. Tetapi perubahan tidak terjadi pada malam pertama. Hati yang terbiasa mengunci dirinya membutuhkan waktu. Banyak dari mereka kembali ke kebiasaan lama di malam hari. Mereka tertawa di hadapan guru itu, lalu kembali ke perampokan pada fajar. Mereka menilai usaha itu sebagai kelemahan. Meski demikian, ada sedikit rasa ingin tahu yang mulai tumbuh. Seorang dari mereka bertanya tentang bagaimana melepaskan rasa malu. Guru itu meminta ia menceritakan satu kenangan masa kecilnya. Pria itu menangis untuk pertama kali sejak lama. Tangis itu tidak disembunyikan, tetapi juga tidak dirayakan. Guru itu tidak berkata, "Sudah kuduga." Ia hanya menahan tangan yang gemetar. Dalam sentuhan itu ada pengakuan yang tak diucapkan. Banyak dari mereka melihat bahwa ada bagian dalam diri yang belum pernah mereka beri nama. Mereka mulai berhenti mengira bahwa kekerasan adalah satu-satunya pilihan. Sekali lagi, tidak ada paksaan, tidak ada hukuman bagi yang menolak. Guru itu menawarkan pekerjaan kecil kepada beberapa dari mereka. Ia menata kembali sebuah pasar kecil. Ia mengajari bagaimana membuat kerajinan sederhana. Ia mengajari bagaimana bekerja dengan jujur.
Bentuk perubahan ini sangat sederhana. Ia tidak menghapus kesulitan, namun ia menunjukkan jalan lain yang mungkin belum pernah mereka lihat. Dunia tidak berubah dengan cepat, tetapi di setiap meja kerja, di setiap tangan yang belajar, ada perubahan halus. Rasa bangga yang dibangun di atas pencurian mulai retak. Mereka yang masih bertahan pada kebiasaan lama sering menuduh guru itu berkhianat. Mereka berkata bahwa ia melunak terhadap musuh. Mereka menantang keaslian perubahan tersebut. Guru itu menerima celaan itu. Ia tidak membela diri dengan kata-kata yang hebat. Ia tetap bekerja. Ia pergi menjemput seorang anak yang ibunya sakit. Ia memberikan sebagian dari penghasilannya kepada keluarga yang membutuhkan. Ia memulangkan barang curian kepada pemiliknya, walau kecil kemungkinan untuk diakui. Perlahan, tindakan itu memicu perasaan malu di beberapa perampok. Mereka mulai menyadari bahwa setiap barang yang hilang membawa wajah yang menunggu. Mereka mulai melihat ada korban nyata di balik uang yang mereka peroleh. Penglihatan ini menyayat mereka lebih dari pukulan yang pernah mereka alami. Suatu hari, seorang dari mereka berdiri dengan tangan yang gemetar. Ia menyerahkan pisaunya. Ia menatap guru itu dan berkata bahwa ia lelah. Kata itu sederhana, namun berat. Ia tidak berkata karena takut hukum atau penangkapan. Ia berkata karena ia tidak mau lagi melihat mata anaknya menahan rasa lapar. Ia berkata karena rasa malu sudah tidak bisa ditanggung. Perasaan itu menular. Lainnya melihat perubahan nyata dalam kehidupan pria itu. Mereka melihat anak yang senang, tetangga yang menerima, dan tidur yang lebih tenang malam hari. Perubahan itu menimbulkan pertanyaan dalam hati yang paling keras kepala sekalipun. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, apakah jalan yang mereka pilih benar-benar memberi kepuasan. Namun masih ada perlawanan yang kuat. Hukuman dari kelompok lain, dendam pribadi, dan kebutuhan mendesak tetap membayangi. Beberapa di antara mereka tidak percaya pada ketulusan guru itu. Mereka takut bahwa menyerah berarti kehilangan harga diri. Mereka khawatir akan dianggap lemah oleh teman lama. Mereka berpikir bahwa jalan keluar terlalu berisiko. Di hadapan masalah itu, guru itu tetap sederhana. Ia datang ke kamp mereka pada pagi hari dan duduk tanpa pengawal. Ia berbicara tentang tanggung jawab kepada anak dan kepada tetangga. Ia berbicara tentang bagaimana kehormatan sejati datang dari perbaikan kecil setiap hari. Ia memberi contoh yang mudah diikuti. Ia menunjukkan cara meminta maaf pada orang yang pernah mereka sakiti. Ia membantu membawa kembali barang yang hilang. Ia membangun kembali hubungan yang rusak. Kini, pergeseran mulai terjadi di ruang kecil sehari-hari. Seorang yang dulu merampok di persimpangan, sekarang mendorong gerobak sayur ke pasar. Ia belajar menghitung uang dengan jujur. Ia melihat bahwa kepala tidak lagi memusingkan rasa takut perampokan. Ia tidur lebih nyenyak. Seorang lainnya, yang dulu menutup diri, memilih untuk mengajar anak-anak di lingkungan berbahaya. Ia bukan guru besar, tapi ia tahu banyak tentang bertahan hidup. Ia mengajari anak-anak tidak bagaimana mencuri, tetapi bagaimana mencari nafkah dengan tangan sendiri. Perubahan ini terjadi satu persatu, tidak secara dramatis. Tetapi ketika satu orang mengubah cara hidupnya, keluarga ikut berubah. Ketika keluarga siap berubah, tetangga melihat contoh. Pengaruh ini bukan soal propaganda, ini soal bukti hidup sehari-hari. Suatu waktu, ada pertemuan sederhana di tengah pasar. Mereka yang dulu menakuti orang kini menjadi bagian dari komunitas. Mereka mengembalikan barang curian secara terbuka. Mereka meminta maaf pada korban. Mereka bekerja bersama untuk memperbaiki jembatan kecil di desa. Tangan yang dulu memegang senjata, kini memegang alat kerja. Mereka merasakan penghormatan yang berbeda. Penghormatan itu tidak dibangun di atas rasa takut, tetapi di atas rasa tanggung jawab. Orang-orang yang dulu menganggap mereka musuh, kini melihat mereka sebagai tetangga. Mereka mulai percaya bahwa perubahan itu sungguh mungkin. Penting untuk mengerti bahwa guru itu tidak pernah memaksakan keyakinan.
Ia tidak menuntut pengakuan atas jasanya. Ia hanya menunjukkan jalan dengan keberanian yang lembut. Ia mengakui kesalahan orang lain secara langsung. Ia menerima mereka yang datang dengan julukan dan dosa. Ia tidak menyoroti nama atau masa lalu. Ia menekankan tindakan hari ini. Ia mengajari bahwa setiap pagi adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang lalu. Ia mengajak mereka untuk menanggung akibat dan lalu memperbaikinya. Dalam melakukan itu, ia memecah kebanggaan palsu yang menahan mereka. Lalu muncul sebuah titik puncak yang sederhana. Di suatu malam tenang, beberapa ratus orang berkumpul. Mereka menyalakan api kecil, bukan untuk merampok, tetapi untuk berbagi makanan. Mereka bercerita tentang hari-hari ketika mereka merasa tak berharga. Mereka mengakui satu sama lain. Pengakuan itu membersihkan bagian hati yang paling berat. Mereka berjanji untuk hidup jujur. Janji itu bukanlah slogan. Janji itu diuji setiap hari. Ada hari ketika godaan datang. Ada hari ketika rasa malu hampir mengalahkan tekad. Tapi mereka saling mengingatkan. Mereka berbagi pekerjaan. Mereka membantu menyekolahkan anak. Mereka menjadi contoh yang nyata bahwa hidup dapat berubah. Dalam proses itu, kebanggaan yang merusak harus dibongkar. Bangga membuat seseorang menutup diri pada bantuan. Bangga membuat seseorang menganggap dirinya di atas hukum moral. Bangga menjaga jarak antar manusia. Guru itu berbicara tentang bangga seperti sebuah beban yang membuat jalan hidup semakin berat. Ia ajak mereka menurunkan beban itu dengan meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Ketika mereka mulai meminta maaf, tubuh dan hati terasa lebih ringan. Mereka tidak lagi harus menyusun cerita untuk menutupi dosa. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan konstan. Mereka belajar merasakan malu sebagai langkah awal untuk berubah. Mereka belajar menerima bantuan tanpa melihatnya sebagai hinaan. Mereka belajar percaya lagi. Kini dengarkan dengan tenang. Perubahan besar tidak selalu memerlukan kekerasan atau aturan keras. Ia membutuhkan keberanian kecil yang dilakukan berulang. Ia membutuhkan seseorang yang mau duduk di antara mereka yang paling dihindari. Ia membutuhkan contoh dalam tindakan sehari-hari. Ia membutuhkan permintaan maaf yang tulus. Ini bukan cerita tentang kekuasaan seorang tokoh semata. Ini cerita tentang hati manusia yang membuka diri ketika diperlakukan dengan martabat. Guru itu menjadi pemantik, bukan pemilik perubahan. Ia menunjukkan bahwa satu tindakan sederhana dapat membuka jalan bagi perubahan kolektif. Sekarang pikirkan tentang dirimu sendiri. Di mana letak kebanggaan yang menahanmu? Di mana kau menutup pintu untuk mengakui kesalahan? Di mana kau menolak bantuan karena takut dinilai lemah? Jawab jujur pada diri. Tidak ada yang diminta untuk terlihat sempurna. Yang diminta adalah keberanian untuk mengakui dan memperbaiki. Yang diminta adalah tindakan kecil yang konsisten. Mulai dari hal paling sederhana. Minta maaf pada yang pernah kau sakiti. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Atau bantu tetangga yang sedang kesulitan. Jangan menunggu perubahan besar. Bertindaklah hari ini. Pada akhirnya, perubahan itu membawa ketenangan. Mereka yang dulu hidup dalam kebingungan menemukan rutinitas yang sehat. Mereka yang dulu menutup diri, kini punya komunitas yang mendukung. Anak-anak yang dulu tumbuh dalam ketakutan, kini belajar bermain tanpa rasa rugi. Orang-orang yang dulu menganggap hidup sebagai adu kekuatan, kini belajar bekerja bersama. Dan guru itu, ia tetap sederhana. Ia menetap di sudut pasar. Ia duduk dan minum teh dengan siapa saja yang datang. Ia tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin melihat hati yang berubah. Ia tahu bahwa perubahan sejati bukan karunia yang langit jatuhkan begitu saja. Perubahan sejati adalah buah kerja keras, permintaan maaf, dan kemauan untuk bangun setiap pagi dan memilih jalan lain. Akhirnya, aku menyerukan ini padamu dengan suara yang tegas namun lembut. Rendahkan kepala dari kebanggaan yang tidak perlu. Tarik napas dan akui kesalahan yang selama ini kau sembunyikan. Jangan menunggu kesalahan itu menjadi besar sebelum kau bertindak. Kerjakan perbaikan kecil sekarang.
Ingat, permulaan kecilmu dapat memengaruhi banyak kehidupan. Satu hati yang berubah cukup untuk menyalakan jaringan perubahan. Satu tindakan rendah hati dapat membuka pintu bagi ratusan tindakan serupa. Jangan meremehkan amalan yang sederhana. Datanglah dengan niat tulus. Jangan mencari pujian. Jangan berharap imbalan semata. Jika kau ingin perubahan, mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Minta maaf pada yang kau sakiti. Kembalikan yang kau ambil jika mampu. Bekerja dengan jujur, walau hasilnya sedikit. Ajarkan anak tentang kejujuran, bukan tentang kebanggaan palsu. Duduk dengan orang-orang yang ditolak masyarakat. Tunjukkan bahwa martabat bukan milik beberapa orang saja. Martabat dimulai dari pengakuan akan kesalahan dan kerja untuk memperbaikinya. Maka bila engkau merasa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas ini, sekecil apapun itu, jangan ragu untuk terus menyimak channel ini. Klik like sebagai tanda engkau mendukung. Subscribe agar tidak tertinggal lanjutan-lanjutan pembahasan yang lebih mendalam. Dan tinggalkan komentar bila ada hikmah yang engkau rasa menyentuh hatimu. Bagikan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Dengan begitu, kita semua menjadi bagian dari mata rantai kebaikan.